Halo teman-teman YouTube, selamat datang kembali di saluran kita. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin bisa sangat dekat dengan banyak dari kalian, terutama bagi yang dikenal sebagai anak rantau. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Hai teman-teman sekalian, dalam video kali ini kita akan membahas pengalaman hidup sebagai anak rantau. Bagi yang mungkin belum tahu, anak rantau adalah mereka yang tinggal jauh dari kampung halaman mereka, entah untuk bekerja, belajar, atau mencari peluang hidup baru. Saya pribadi juga seorang anak rantau, dan dalam perjalanan hidup ini saya mengalami banyak hal menarik, tantangan, dan momen-momen berharga. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu sebenarnya anak rantau dan apa yang membuatnya unik. Sebagai anak rantau, tentunya ada banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari kangen dengan keluarga, mencari teman baru, hingga mengatasi perbedaan budaya. Namun, di balik semua itu, ada juga banyak pelajaran berharga dan pengalaman yang membuat hidup kita semakin berwarna. Bagi teman-teman yang juga anak rantau, jangan pernah khawatir karena saya akan berbagi beberapa tips dan trik yang mungkin bisa membantu mengatasi tantangan tersebut. Siapa tahu, mungkin ada yang bisa dipetik dari pengalaman saya. Selain itu, saya akan membagikan beberapa cerita inspiratif dari anak rantau. Yang lainnya mungkin bisa menjadi sumber motivasi dan semangat bagi kita semuanya. Mari kita saling mendukung dan membangun komunitas anak rantau yang kuat dan berkualitas. Baiklah teman-teman, itu tadi sedikit cuplikan dari isi video kita kali ini. Jangan lupa untuk berbagi pengalaman kalian sebagai anak rantau di kolom komentar, dan kita bisa saling bertukar cerita. Sampai jumpa di akhir video dan selamat menonton. Tetaplah terinspirasi. Kembali saya ingin berbagi kisah inspiratif dengan teman-teman sekalian. Kisah ini terkait seorang ulama besar Indonesia, ulama besar Nusantara, yang dijuluki sebagai penghulu seluruh ulama di Nusantara. Siapa yang tak akan kenal beliau? Beliaulah Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau berasal dari Banten, yang juga merupakan penghulu segala ulama yang ada di Nusantara. Saat beliau merantau, ibunya pernah berkata, "Nak, jangan pernah engkau pulang dari rantauanmu sebelum pohon kelapa ini tumbuh menjadi tinggi." Teman-teman bisa membayangkan berapa lama pohon kelapa yang tadinya baru tumbuh menjadi tinggi nantinya. Bisa kita bayangkan berapa lamanya itu akan membutuhkan proses. Betul saja, Syekh Nawawi Al-Bantani pulang dari rantauannya. Ketika ia pulang, ia melihat pohon kelapa yang tadinya dijanjikan oleh kedua orang tuanya telah menjulang tinggi. Oleh karenanya, bisa kita hitung sendiri berapa lama beliau merantau untuk mencari ilmu dan menggapai impian beliau. Maka setelah dari rantauan yang ia lakukan, apakah menghasilkan buah dan hasil daripada semua itu? Ya, tentu saja. Beliau menjadi ulama besar, bahkan penghulu dari seluruh ulama yang ada di Nusantara. Berkat usaha yang beliau lakukan selama di masa perantauan, kini impian menjadi nyata. Kini apa yang ia cita-citakan menjadi nyata. Kemenangan, kebahagiaan, kesenangan kini menjadi miliknya. Proses inilah yang mungkin menjadi suatu langkah bagi kita untuk melangkah lebih jauh. Jangan pernah takut dengan proses yang terlalu lama. Justru dengan proses yang terlalu lama itu akan menghasilkan hasil yang mungkin tidak kita kira-kirakan, di luar dari ekspektasi kita, bahkan melebihi dari ekspektasi yang kita pikirkan saat ini. Oleh karenanya pepatah Arab juga pernah berkata, "Wa ma ladzatu illa ba'da ta'bi."
tidak ada kelezatan dalam kehidupan, tidak ada kebahagiaan di dalam kehidupan, tidak ada kesenangan di dalam kehidupan illa ba'da ta'bi, kecuali setelah engkau berlelah-lelahan, setelah engkau merasakan akan lelahnya dalam menggapai impianmu. Maka setelah engkau merasakan kelelahan, setelah engkau merasakan kecemasan, setelah engkau merasakan kebingungan dalam mencapai impianmu, maka disitulah kemenangan, kesenangan, kebahagiaan akan dapat engkau capai. Karena apa? Karena Allah tak pernah mencoba hambanya di luar daripada batas kemampuan hambanya. Teman-teman, tahukah kalian seorang ulama besar yang juga merupakan pemuka mazhab, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lah namanya. Beliau pernah berkata di dalam syairnya, "Ma fil maqami lidhi aqlin wa dhi adabin min rahatin fad'il awtana waqtarib safir tajid 'iwadan 'amman tufariquhu fansab fa inna ladhidhal 'aishi fin nasabi." Kurang lebih makna dari syair beliau ialah ma fil maqami lidhi aqlin wa dhi adabin, tidak ada tempat bagi orang yang memiliki akal dan orang yang beradab. Artinya apa? Orang yang beradab dan orang yang memiliki akal pikiran, ia tidak memiliki tempat untuk berdiam. Mereka akan senantiasa berhijrah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mencari ilmu, untuk kembali mengasah pemikiran mereka yang telah tumpul. Oleh karenanya, tidak ada tempat bagi mereka untuk berlama-lamaan dan tidak mengasah otak mereka kembali untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya. Min rahatin fada'il awtana waqtarib, yang dimaksudkan tempat tersebut ialah tempat untuk beristirahat. Oleh karenanya, maksud dari perkataan Imam Syafi'i tadi ialah orang yang memiliki akal pikiran, orang yang pintar tidak akan berlama-lama beristirahat dan berdiam di tempatnya. Mereka akan dengan giat mencari ilmu, dengan giat mencari apa yang mereka butuhkan, tidak berlama-lamaan untuk beristirahat. Karena dunia memang tempatnya untuk lelah. Jikalau kita tidak ingin lelah, nantinya ketika ajal telah memanggil, kita tidak akan pernah lagi merasa lelah. Itulah tempat peristirahatan sebenarnya. Waqtarib, oleh karenanya apa? Hendaklah kalian untuk mengasingkan diri dari kampung halaman kalian, dalam artian merantaulah kalian. Oleh karenanya di bait selanjutnya Imam Syafi'i kembali menegaskan, safir tajid 'iwadan amman tufariquhu, hendaklah merantaulah kalian, sungguh kalian nantinya akan mendapatkan ganti dari apa yang kalian dapatkan di kampung halaman. Oleh karenanya banyak dari kita yang ingin merantau semuanya berpikiran bahwa bagaimana jikalau aku nantinya tidak ada orang yang merawat di perantauan, nantinya kedua orang tuaku tak bisa lagi memperhatikanku sebagaimana ia memperhatikanku di kampung halaman nantinya. Imam Syafi'i menegaskan di sini, tajid 'iwadan amman tufariquhu, merantaulah engkau, sungguh engkau akan mendapatkan ganti dari semua itu. Engkau akan mendapatkan ganti nantinya yang akan merawatmu di perantauan dan lain sebagainya. Oleh karenanya, la takhaf wa la tahzan, janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih. Selama engkau istiqamah, engkau konsisten untuk kebaikan dalam perantauanmu, maka insya Allah Allah selalu bersamamu. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Fa inna ladhidhal 'aishi fin nasabi, di sini Imam Syafi'i menegaskan hasil ataupun buah yang nantinya akan kita dapatkan setelah kita merantau. Apa buahnya? Ladzidal 'aishi, artinya kelezatan dalam kehidupan. Oleh karenanya apa? Kelezatan ataupun kebahagiaan dalam kehidupan
akan kita dapatkan setelah kita merantau ataupun setelah kita konsisten dalam mencari apa yang kita impikan. Dikarenakan tidak ada sesuatu yang simple, tidak ada sesuatu yang instan. Semuanya berproses, semuanya membutuhkan proses. Tidak ada sesuatu yang tidak membutuhkan proses.